Seperti yang kita ketahui, pabrikan mobil Honda lebih dikenal sebagai produsen mobil penggerak roda depan. Hal itu dibuktikan dengan salah satu mobil penggerak roda depan terbaik di dunia yang bernama Honda Integra. Sport car penggerak roda depan ini dikenal karena performa, handling, serta penanganannya yang sangat baik. Dan di video kali ini, kita akan mengulas tentang seluruh generasi dari Honda Integra. Tonton selengkapnya hanya di channel Partner Otomotif. Sebelum membahas ke generasi pertamanya, alangkah baiknya kita menyimak pembahasan berikut. Honda Integra awalnya berbentuk sport car liftback 3 pintu, yang dikhususkan untuk pasar Amerika Utara. Untuk di Jepang, mobil ini bernama Honda Integra. Dan untuk pasar Amerika, mobil ini bernama Acura Integra dan Acura RSX. Acura adalah brand teratas dari Honda. Acura bisa diibaratkan seperti Lexus-nya Toyota, dan Infiniti-nya Nissan. Pada Februari tahun 1985, Honda memperkenalkan mobil pengganti Honda Quint. Tetapi, dengan gaya bodi liftback, yang bernama Honda Quint Integra. Mobil ini merupakan versi penyempurnaan dari Honda Civic. Dengan upgrade suspensi, rem cakram 4 roda, dan ban yang lebih baik lagi. Jika dilihat sekilas, mobil ini memiliki bentuk mengotak, dengan lampu depan pop-up seperti Honda Prelude. Awalnya, mobil ini hanya tersedia dengan varian liftback 3 pintu. 8 bulan setelahnya, Honda mengeluarkan varian liftback 5 pintu, dan setahun berikutnya dengan sedan 4 pintu, yang khusus untuk pasar Jepang. Integra generasi pertama memiliki kode sasis DA1, DA2, DA3, dan DA4. Di generasi ini, terdapat 2 varian mesin, yaitu 1,6 liter, dan 1,5 liter. Terdapat perbedaan unik di penutup mesin Integra generasi pertama ini. Untuk keluaran tahun 1986 sampai tahun 1987, lebih dikenal dengan brown top. Dan untuk keluaran 1988 sampai 1989, lebih dikenal dengan black top. Di Integra ini, terdapat juga trim dasar atau trim RS, yang sebagian fiturnya dilucuti. Trim LS yang lebih fokus pada kemewahan, dan trim SE untuk edisi khusus. Produksi Honda Integra generasi pertama ini berakhir pada tahun 1989, dengan produksi 228.000 unit, yang sebagian besar untuk pasar Amerika. Varian 5 pintu hanya tersedia di Integra generasi pertama ini. Pada tahun 1989, Honda memperkenalkan Integra generasi kedua. Di generasi kedua ini, pertama kalinya tersemat mesin B-Series dan teknologi VTEC. VTEC adalah teknologi pengatur katup dari Honda, yang menjadikan mesin dengan kapasitas kecil mampu menyamai tenaga dengan mesin yang berkapasitas besar. Selain itu, teknologi ini membuat konsumsi BBM stabil, serta aman digunakan untuk harian. Jika dilihat sekilas, Integra generasi kedua ini memiliki kemiripan dengan Honda Grand Civic. Tetapi, dengan versi liftback dan kap mesinnya terlihat pipih, dengan lampu utama yang memanjang. Di generasi ini, Integra hanya menawarkan 2 varian bodi, yakni liftback 3 pintu dan sedan hardtop 4 pintu. Adanya varian sedan hardtop 4 pintu, karena Honda melihat tren pasar yang didominasi oleh Nissan Presea dan Mazda Lantis, yang atapnya ditata agar terlihat seperti hardtop. Di generasi ini, terdapat 4 kode sasis berbeda, yakni DA5, DA6, DA7, DA8, DA9, DB1, serta DB2. Dan terdapat 2 tipe yang jadi favorit kala itu, yaitu RSI dan XSI. RSI adalah tipe paling bawah dengan tampilan standar. Sedangkan XSI adalah tipe di atasnya, yang terdapat spoiler, climate control, sunroof, rem ABS, serta mesin yang lebih kencang. Lalu, ada juga model 4 pintu dengan tipe ESI untuk pasar Jepang. Pilihan trim juga tersedia di Integra ini, yakni RS, LS, dan GS. Di Integra generasi kedua ini juga terdapat 4 pilihan mesin, yakni ZC 1,6 liter non-VTEC, B16A VTEC, B17A1 VTEC, dan B18A1 VTEC. Dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan, atau otomatis 4 percepatan. Integra generasi kedua ini juga pernah mengalami revisi pada bumper dan penambahan trim GSR, khusus untuk pasar Amerika Utara.
Untuk performanya, kita ambil contoh trim tercepatnya yakni trim GSR. Di varian trim GSR, Integra generasi kedua ini memiliki mesin dengan kapasitas 1,7 liter NA, yang dapat menghasilkan output 160 horsepower, dengan torsi 159 Nm. Mobil ini mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km dalam waktu 7,7 detik. Honda Integra generasi kedua terakhir diproduksi pada tahun 1993. Honda Integra generasi ketiga memulai debutnya pada tahun 1993. Bisa dibilang, Integra generasi ketiga ini memiliki jangka waktu produksi yang paling lama daripada lainnya, yakni dari tahun 1993 hingga tahun 2001. Pada generasi ketiga ini, desainnya hampir sama, tetapi juga lebih halus dan modern daripada generasi sebelumnya. Teruntuk pasar Amerika, bagian lampu depan tampak berbeda dari Integra lainnya. Hal itu mungkin masih berlakunya standar keselamatan di negara tersebut. Teruntuk selain pasar Amerika, model lampu depan masih sama seperti pasar Jepang. Di Integra ini memiliki beberapa kode sasis, yakni DB6, DB7, DB8, DB9, DC1, DC2, dan DC4. Pilihan trim juga ada di Integra ini, yakni RS, LS, SE, GS, dan GSR. Teruntuk mesinnya juga tersedia dalam 3 varian, yakni ZC 1,6 liter SOHC non-VTEC, B18 B1,8 liter, dan B18C 1,8 liter VTEC. Serta terdapat pilihan transmisi manual 5 percepatan close ratio, dan otomatis 4 percepatan. Trim tertinggi di Jepang diberi label SI, dengan lampu depan 4 mata, hal itu terbukti kontroversial di Jepang. Sehingga Integra JDM mengalami facelift pada tahun 1995, yang juga merubah nama trimnya menjadi SIR. Dan teruntuk pasar Amerika, Honda Integra mengalami facelift pada tahun 1999, yang membuat bagian ujung dari mobil ini tampak berubah. Masih di tahun yang sama, Honda pertama kali memperkenalkan papan nama Type R untuk Integra generasi ketiga ini. Hasilnya sangat mengagumkan, sampai-sampai media otomotif dunia pernah mengatakan, jika Honda Integra Type R adalah mobil penggerak roda depan dengan pengendalian terbaik sepanjang masa. Di balik kehebatannya tersebut, ternyata tertanam mesin B18C 1,6 liter NA dengan teknologi VTEC, yang disalurkan lewat transmisi manual 5 percepatan close ratio. Output yang dapat dihasilkan mesin ini yakni 197 horsepower, dengan torsi 186 Nm. Integra Type R DC2 ini mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km hanya dalam hitungan 6,5 detik. Di Integra Type R ini, mengalami banyak pengurangan beban, seperti pencopotan airbag, wiper belakang, AC, radio, roda lebih ringan, setting suspensi, revisi knalpot, dan ekstra pengelasan di beberapa titik. Teruntuk Integra yang memiliki kode DB9, adalah satu-satunya Integra dengan penggerak semua roda, dan hanya dalam format bodi sedan 4 pintu. Integra generasi keempat diperkenalkan di Jepang pada 13 April 2001, dan diproduksi dari Juli 2001 hingga Agustus 2006. Tidak seperti pendahulunya yang memiliki banyak kode sasis yang berbeda, di Integra ini, hanya tersedia sasis dengan kode DC5. Dan hanya tersedia dalam format liftback 3 pintu. Lagi-lagi, Integra mengalami transisi nama yang khusus untuk pasar Amerika Utara. Yang awalnya bernama Acura Integra, maka di generasi ini namanya menjadi Acura RSX. Hal itu dilakukan, agar Integra sesuai dengan skema penamaan abjad baru Acura. Selain dari transisi nama, mesin dari Integra generasi keempat ini juga berubah menjadi K-Series. Teruntuk pasar Amerika Utara, mobil ini hadir dalam 2 model, yakni RSX dan RSX Type S. Mesin yang dihadirkan untuk Integra generasi keempat ini berkode K20, yang berkapasitas 2000 cc. Untuk transmisi, Honda menawarkan 5 percepatan manual, 6 percepatan manual close ratio, dan 5 percepatan otomatis. Facelift terjadi pada tahun 2005, yang membuat lampu depan dan belakang, serta bumpernya juga mengalami revisi. Papan nama Type R juga digunakan dalam Integra ini. Yang pastinya, hanya khusus untuk pasar Jepang. Integra DC5 Type R hadir menggunakan mesin K20A 2000 cc NA, yang memiliki output 220 horsepower,
dengan torsi 206 Nm. Akselerasi 0 ke 100 dicapai dalam waktu 6 detik. Awalnya, Honda memproduksi Integra ini sampai Juli 2006. Setelah 300 mobilnya laku terjual. Tetapi, karena permintaan pasar yang masih tinggi akan Integra ini, Honda memperpanjang masa produksinya hingga Juli 2006, dan memproduksi lagi sebanyak 150 unit. Setelah itu, Honda Integra disuntik mati, dan per tahun 2022 ini, Honda Integra masih belum memiliki penerus, atau generasi selanjutnya. Tetapi, baru-baru ini kami mendapatkan informasi. Rumornya, Honda bersiap-siap untuk menghidupkan kembali Integra. Jika dilihat dari teasernya, mobil ini memiliki bentuk sedan 4 pintu, dan desainnya lebih agresif daripada Honda Civic generasi ke-11. Untuk informasi lengkap dari Integra generasi kelima ini, kami tidak tahu informasi pastinya. Dari beberapa artikel yang kami dapat, Honda Integra generasi terbaru ini akan diproduksi dan dijual secara massal pada tahun 2023. Jika hal tersebut memang benar, kita tunggu saja kehadirannya di masa depan. Baiklah, sudah saatnya kami pamit, sampai jumpa dan tunggu kami di video selanjutnya.